hati. Hati itu di mana tempatnya? Di sebelah kiri sini jemaah. Kanan. Kanan kiri. Yang kalau sakit liver itu dipegang biasanya kanan kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri. Mana dokter? Kanan. Betul, bisa dilihat. Baik. Hati yang dimaksud al-qalbu. Makanya kadangkala para ulama ketika menyebutkan al-qalbu ini disebut al-qalbu as-Sanaubari. Sanaubari itu bahasa Arab. Untuk membedakan dengan hati yang tadi, yang dari darah tadi jamaah, yang dimakan yang orang liver, disebutnya liver. Kalau ini jantung, kalau itu liver. Disebut hati sanubari karena memang modelnya hati, bentuknya hati itu seperti buah senobar. Buah senobar itu buahnya pohon pinus atau buahnya pohon cemara. Modelnya itu kayak jantung, seperti jantung. Inilah yang kata Nabi SAW, kalau sehat semuanya sehat. Dan terbukti kalau orang kena serangan jantung, seluruh organ tubuhnya selesai sudah. Dia terkapar. Kemarin kita punya salah satu tim Syafahullah, tahu-tahu harus masuk ruang ICU. Jantungnya, tangannya sehat. Antum kalau ngelihat, masya Allah, kekar ya tubuhnya mungkin Tapi ketika jantungnya terserang, selesai. Antum kadang-kadang ngelihat ada pemain bola yang sehat, lari sana lari sini, tahu-tahu ambruk. Dilihat jantung. Raga kita itu menjadi raja untuk seluruh anggota tubuh. Begitu pula jantung yang dikenal dengan sebutan hati. Bahasa Arabnya sakit hati itu apa? Hah? Sakit hati itu apa? Bahasa Inggrisnya apa jemaah? Heartbreak. Iya, betul. Hati rusak itu jemaah. Insya Allah. Nah, qalbun marid bahasa Arab antum. Tapi ala kulli ana ingin antum semua faham yang dimaksud dengan al-qalbu itu adalah jantung. Makanya selalu orang, kalau Nabi SAW ketika mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini tempatnya. Beliau menunjukkan kepada jantung Nabi SAW. Ahibati fillah, kalau bicara kondisi jantung manusia, kalau jantung yang organ daging tadi, segumpal daging, kita bisa periksa ke dokter. Ada dokter khusus, dokter jantung. Anak pernah ke dokter jantung ngantar orang tua, itu punya alat sendiri. Alatnya kecil, nggak besar. Dia lihat, ya kurang normal, kurang apa, ketahuan. Tapi kalau jantung mati, nggak perlu dokter tentunya. Kalau ada orang sudah mati, jantungnya harus mati, selesai urusan dia. Hari ini kita akan berbincang jantung dari isinya, yang dikenal dalam bahasa Indonesia disebut hati. Orang yang katakan penyakit hati, yang sejatinya adalah penyakit jantung. Jantung manusia atau hati manusia itu terbagi menjadi 4 hal. Antum lihat, antum masuk yang mana hati? Yang pertama, hati ajrot, bersih. Hati itu mengeluarkan cahaya, cemerlang hati itu. Hati itu bercahaya, hidup. Yang kedua, ada hati yang gelap gulita, mati sudah, nggak ada dayanya di dalam. Yang ketiga, ada hati yang terbalik. Yang keempat, ada hati yang datar.
Kalau yang bercahaya itu hatinya orang yang beriman. Subhanallah, antum kumpul sama dia udah dapet tuh cahaya dia, seneng lihat dia. Yang kedua, hati yang gelap gulita mati itu hatinya orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbalik itu hatinya orang munafik. Kebalik jemaah. Antum kalau tahu gelas ini dibalik, ya udah, mau diisi apa sama antum? Kalau yang hatinya orang kafir itu tertutup, kalau yang munafik itu terbalik. Yang keempat, hati yang datar itu hati yang bercampur. Di sana ada keimanan, di situ ada kemunafikan, di situ ada kemaksiatan yang dikerjakan. Mungkin sebagian kita hatinya bercahaya, terang. Sebagian di antara kita mungkin terbalik, dan yang terbalik ini nggak merasa terbalik. Tapi ada hati yang datar tadi, dia tahu dia berpenyakit, masih ada keimanan di diri dia. Kalau hati yang tertutup, hatinya orang kafir, antum bisa ngelihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada Abu Jahal, berdakwah kepada pamannya, kepada orang-orang yang ada di Mekah. Kurang apa dakwah Nabi SAW? Secara personal beliau datang ke orang-orang tersebut, ke rumahnya didatengin, ke pasar mereka didakwain. Tapi yang terjadi, mereka malah memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Antum lihat hatinya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun jemaah. Tidak ada satu cara pun yang diharapkan bisa mempengaruhi orang untuk beriman, beliau sudah melakukan. Di surat Nuh, Allah ceritakan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Semua cara udah dilakukan. Kalau aku dakwain, mereka taruh tangannya, dimasukkan ke kupingnya, sambil pakai sarung ditutupin kepalanya. Ditinggal Nabi Nuh alaihissalam. Terang-terangan udah, sembunyi-sembunyi udah, malam udah, siang udah, tapi hatinya sudah tertutup. 950 tahun. Munafik yang hatinya terbalik ada. Contohnya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antum melihat dua contoh hati, anak sama bapak beda. Abdullah bin Ubay bin Salul, hadza ra'sul munafiqin. Pentolannya orang munafik di kota Madinah itu namanya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Anaknya namanya Abdullah, tapi yang anaknya hatinya penuh dengan cahaya. Ketika dia mendengar informasi bapaknya ini mencela Rasulullah SAW, ada omongan-omongan yang gak enak tentang Nabi Muhammad SAW, dan dia juga dapat informasi bahwa Nabi SAW ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang putranya, ya Rasulullah, aku dengar engkau hendak membunuh bapakku. Kalau benar Nabi Muhammad SAW, jangan suruh orang lain yang membunuh bapakku, aku yang akan lakukan. Ini anaknya, aku yang akan lakukan wahai Rasul SAW. Nanti kalau engkau suruh orang lain, aku takut ketika melihat orang yang membunuh bapakku, aku nggak tahan.
sehingga aku balas dendam, akhirnya aku membunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir, dan aku akan masuk neraka. Rasulullah. Seperti apa hatinya orang ini jemaah? Antum lihat hatinya Bilal bin Rabah, disiksa, dipukulin, dia hanya mengatakan ahadun ahad. Antum lihat hatinya istrinya Fir'aun. Ini perbedaan hati, yang satu mati tertutup, yang satunya beriman. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Itu bagaimana Allah memberikan percontohan tentang hati yang hidup istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, suaminya mengaku Tuhan. Bayangkan, dia berdoa mengatakan, ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Disiksa sama Fir'aun, hatinya siap meninggalkan segala kenikmatan dunia nih, jauh. Hidup di istana Fir'aun, apa saja yang diinginkan bisa dia dapatkan, tapi dia tinggalkan semuanya. Sebaliknya, ada perempuan yang suaminya Nabi, dia kafir. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut. Allahu Akbar jemaah. Maka kalau kita bicara hati yang mati atau hati yang berpenyakit ini, Masya Allah, kita perlu menjaga hati kita, menghidupkannya. Yang mungkin sudah sakit-sakitan hatinya, ini mau mati nih hati. Kalau dibiarkan bisa mati hati tersebut. Apa tanda-tanda hati yang mati atau sakit mau mati? Yang pertama, kita akan bicara tanda, kita akan bicara solusi bagaimana menghidupkan hati tersebut. Yang pertama, tandanya itu dia menjauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jiwanya tidak berpikiran akhirat. Allah ketika menyebutkan orang yang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman, yang itu mengaku beriman, buktikan kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar takut jemaah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah keimanannya jemaah. Apakah kita udah seperti itu hati kita? Kadang-kadang katakan, mas, haram ini mas. Tenang, Allah Maha Pengampun. Diingatkan Allah mengharamkan, dia ingat Allah Maha Pengampun, lupa kalau Allah itu syadidul iqab. Atau nggak tahu Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berapa dosa? Satu. Maka nih orang, kalau orang yang hatinya mati nggak ingat Allah. Allah menyebutkan di surat Al-Anfal tadi yang Anda bacakan, ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub, hatinya bergetar. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir, yang mengingat Allah Azza wa Jal, dan orang yang tidak mengingat Allah seperti yang hidup dan yang mati. Mengingat Allah jamaah bukan hanya di lisan. Siapa yang tidak bisa mengatakan dengan lisannya subhanallah, 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 subhanallah? Antum dari mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil ngobrol, sambil wana terus berzikir, Ustaz. Hati harus ikut berzikir. Dan berzikir yang sebenarnya adalah berzikir yang bermula dari hati, kemudian keluar di lisan, lalu dipraktekkan dalam raga kita. Bukan hanya di masjid,
Silahkan berzikir di masjid. Selesai sholat Allah suruh berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan zikirnya hanya sampai pintu masjid. Zikir itu artinya mengingat Allah. Pakai sandal naik motor lupa sama Allah SWT. Makanya Allah katakan di surat Jum'ah, selesai sholat Jumat apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau selesai sholat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Yang punya toko silahkan buka tokonya, yang jual jasa silahkan jual jasanya. Apa, silahkan berjalan di muka bumi ini, bertebaran di muka bumi ini, cari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal kata Allah, ingat Allah yang banyak. Ketika bekerja, kalau hatinya hidup, dia nggak akan nipu orang mukmin. Nggak ada ngurangin timbangan lah, dia tidak akan pernah melakukan itu karena hatinya hidup dengan zikrullah. Jangan sampai duduk di tokonya dengan tasbih, subhanallah, subhanallah. Orang datang dia tipu, setelah pergi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum ingat Allah, ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan hukum-hukum Allah. Dan ada zikir yang perlu kita jaga. Zikir yang perlu dijaga itu zikir pagi dan petang. Ini minimal lah. Kemudian zikir yang ada momentumnya, seperti zikir naik kendaraan. Antum naik apa ke sini? Ya, naik motor. Baca apa waktu naik motor? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu doa keluar rumah. Doa naik motor apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Itu doanya Nabi Nuh waktu naik kapal. Iya, kapal laut, betul. Doanya Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa lah, kasih hadiah jemaah. Masya Allah. Nah, yang di sebelahnya, antum kenal sama dia? Kenal sama dia? Astagfirullah. Dari tadi duduk bareng nggak kenalan. Ini masalah kita jamaah. Nggak kenalan. Astagfirullah. Kenalan. Pulang dari kajian tambah saudara lagi. Kita ini kajian seperti ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah jamaah. Jadi paling tidak antum nungguin ustadz ngobrol dari mana, ahlan wa sahlan, apa yang bisa dibantu, kalau mungkin pulang satu jalan, masya Allah. Taib, apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafalin tuh doa-doa yang ada momentumnya. Masuk toilet ada doanya, keluar ada doanya. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, pakai baju ada doanya, ngelihat awan mendung dan angin yang bertiup ada doanya. Siapa yang hafal doanya? Kita mulai sering ngelihat awan gelap sama angin. Jamaah, anak kasih hadiah yang besar hadiahnya. Nah, kok singkat banget antum? Iya. Khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzika min syarriha ma syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nabi SAW kalau ngelihat itu jamaah, ingat Allah langsung dia. Di sini zikrullah. Hati yang hidup seperti itu. Apa yang terjadi membuat dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang cacat, ada doanya. Orang kena bala, langsung ingat sama Allah SWT. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, aku heran sama engkau. Kalau ada awan gelap, ada angin, orang-orang itu seneng karena berharap turun hujan. Tapi engkau kok gelisah, keluar masuk, keluar masuk. Apa kata Nabi SAW? Aisyah, engkau tahu
dengan kisahnya kaum Ad ketika mereka melihat ada awan yang datang kepada mereka. Qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mereka berkata, oh, ini awan yang akan menghujani kami, padahal isinya azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah melihat di negeri kita bagaimana air hujan itu membuat tenggelam sebagian pemukiman masyarakat, hilang kampung mereka, jembatan-jembatan putus. Apa yang bisa antum lakukan? Ingat Allah. Jadi orang yang hatinya mati, ya biasa aja, nggak ada mengingat Allah. Makan yang nggak baca bismillah, selesai makan yang nggak alhamdulillah, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Yang kedua, hati yang mati ini hati yang nggak merespon peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Kasih nasihat sama Allah, nasihat itu bentuknya macam-macam. Dikasih musibah sama Allah, itu nasihat dari Allah SWT. Atau ada yang menyampaikan kajian, dikasih nasihat malah dia menolak. Yang kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau antum susah menerima nasihat, berarti hati antum bermasalah. Berulang-ulang Ustadz menyampaikan, dikasih musibah tetap nggak balik sama Allah SWT. Makanya Rasul SAW mengatakan, idza ra'aitallah yu'til abda ala ma'asihi ma yuhibbu. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat, memberikan rizki, memberikan karunia kepada seorang hamba, jabatannya diangkat, kerjaannya lancar, rizkinya semakin Masya Allah, dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwasanya dia sedang diistidraj, sedang diluluh sama Allah. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tuh, ketika orang-orang itu nasu ma dzukiru bihi, lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka. Ada orang yang dikasih sakit kembali kepada Allah. Ada orang yang bangkrut langsung di soft pertama. Antum kadang-kadang lihat kawan nggak pernah di soft pertama, tahu-tahu di soft pertama, oh kayaknya ada masalah ini. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Artinya ternyata peringatan itu membuat dia datang ke masjid. Ada yang dikasih peringatan sama Allah, nyabu. Ada. Dia mengatakan anak punya masalah sama istri, akhirnya nyabu-nyabu. Ada yang punya masalah dengan pekerjaannya, akhirnya bunuh diri. Enggak, ini orang alhamdulillah kasih peringatan, datang ke rumah Allah, datang kajian. Maka yang soft pertama ini ya perlu ditanyakan, ini Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau engkau melihat orang dikasih nikmat sama Allah SWT, kemudian dikasih peringatan, dia nggak kembali kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Allah ambil nikmatnya, ternyata tidak, jangan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan buka buat dia pintu segala kenikmatan buat dia. Ini orang berbuat maksiat, rizkinya tambah lancar. Iya. Allah sudah tidak lagi menoleh kepada orang ini. Allah tinggal hendak mencabut nyawanya dalam kondisi dia sedang bersenang-senang dengan hasil kerjanya, dicabut nyawanya, selesai. Maka kalau hati antum dikasih peringatan nggak sadar, Masya Allah. Bahkan ada orang yang dikasih peringatan malah menantang, saya dosa apa ya Allah? Seakan-akan antum orang baik. Ketika antum kena musibah langsung sadar, ya Allah. Naam ya Rabb. Ahibati fillah, salah seorang dari kalangan as-salafus saleh, dari orang-orang yang soleh, mengatakan orang yang sebenarnya itu adalah orang, lelaki yang sebenarnya adalah orang yang takut hatinya mati.
bukan jasadnya mati. Kalau jasad selesai dikubur aman, tapi kalau orang mati hatinya hidup, badannya rusak jemaah. Makanya antum bisa melihat Allah menyebut orang-orang yang tidak menggunakan hatinya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Dikasih hati, dikasih jantung tadi tidak digunakan untuk berpikir. Kasih mata tidak digunakan untuk memandang yang benar, pendengarannya juga tidak dipakai. Kata Allah Azza wa Jal, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Antum melihat seorang pemerkosa umpamanya, kalau dibunuh, dihukum dibunuh umpamanya. Seorang pengedar narkoba divonis mati, kira-kira antum bisa makan daging dia? Bisa jemaah? Kalau kambing bisa dimakan. Ada hidup nggak bermanfaat, mati nggak ada gunanya. Lebih buruk dari binatang ternak. Kalau ada sapi lewat depan perempuan-perempuan, kira-kira sapi itu godain perempuan itu nggak jangan? Dilihatin sama sapi, insya Allah nggak ada. Tapi orang yang hatinya mati, dia akan colek itu perempuan. Nah, kalau baca berita-berita, ada yang begal manusia, ada yang begal bokong, ada yang begal ini, macem-macem sekarang nih jam. Ini menunjukkan banyak yang hatinya mati. Maka tujuan kita tadi, antum koreksi lagi hati antum. Anak kalau dikasih peringatan, nerima enggak ya? Atau malah anak menentang? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, disebutkan dia itu pernah mau berbuka dikasih air jemaah. Mana izin minum jemaah ya? Bismillah. Ketika dia hendak minum, udah deket nih, dia nangis. Maka orang bertanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku ingat ucapan penghuni neraka. Ketika penghuni neraka itu mengatakan, minta kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma. Mereka minta tolong kasih kami air, nggak minta macam-macam penghuni neraka. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang bisa dimakan. Lalu dikatakan kepada mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Jadi orang ketika minum air pun mengingat, itu hati yang hidup jemaah. Momentum-momentum yang terjadi membuat antum jadi sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat untuk mengetes kondisi hati kita. Dia mengatakan, utrub qalbaka fi thalathati mawatin. Engkau cari hatimu di 3 tempat. Yang pertama, siapa yang tahu 3 tempat ini jemaah? Mana kasih hadiah? Ini masjid namanya Ihya'ul Qulub. Nah, sholat, membaca Quran, puasa, apa? Nah, yang betul baca Qurannya, yang 2 belum betul. Tapi nggak apa-apa, kasih, karena banyak hadiahnya Ustaz, harus dibagikan. Taib yang pertama, inda sama'il Quran, ketika mendengarkan Quran, gimana hatimu? Ada orang kalau disetelkan musik jingkrak-jingkrak, setelkan Quran marah-marah. Lihat hatimu. Ketika nonton apa, mungkin pegang remote, pas kena Quran langsung cepet. Yang lainnya, oh, hada zen. Nih,
ketika hatimu nggak ada di sana, nggak enak nyimak Al-Quran. Antum coba tanya, dalam sehari berapa jam antum nyimak Quran? Ya nyimak dan membaca sebenarnya, karena membaca dengan sambil mendengarkan. Tapi paling tidak sekarang semua sarana Allah mudahkan. Antum pasang headset di telinga, Masya Allah, antum naik motor bisa dengar tuh Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama inda sama'il Quran, yang kedua fi majalisidz dzikir, di sini nih, di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Ada nggak antum di sini? Ada orang yang kalau datang ke kajian seperti ikan keluar dari air, kepanasan, sekali-kali selonjor kakinya, ini goyang sini, goyang situ, macam-macam, kepingin keluar dari tempat ini. Jangan ngelihat ustadznya, kok panjang banget ustadznya. Tapi kalau antum sudah mendapatkan sakinah di majelis ilmu, alhamdulillah, hati antum hidup. Yang ketiga, wa fi awqatil khalwah, di tempat-tempat ketika antum sendirian. Ketika antum sendirian di dalam kamar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memandang, gimana kondisi hati antum? Kalau di tiga tempat ini nggak ada hati antum, kata Ibnu Qayyim, fas'alillah ayyamunna 'alaikal qalb, minta sama Allah supaya dikasih hati, dikasih qalbu, fa innahu la qalba lak, engkau nggak punya jantung. Kalau di tiga tempat ini nggak ada antum, sudah nggak punya jantung. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sering bergurau, suka tertawa, kerjanya nonton yang lucu-lucu, ngakak lagi. Bahkan ada acara khusus untuk ngakak, ngakak.com. Acara ini semua yang hadir hanya di sana dikasih ketawaan dari awal sampai terakhir, dan dilombakan ketawa-ketawa. Ketawa boleh, boleh ketawa, tersenyum lebih baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, wala tukthirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Kata Nabi SAW, engkau jangan banyak-banyak tertawa, kebanyakan tertawa itu mematikan hati, kata Nabi SAW. Itu pesan Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan hiburan-hiburan yang kebanyakan sama. Antum lihat orang kalau sudah suka dengan game umpamanya jemaah, hatinya udah hampir mati. Dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya nggak dengerin. Handphonenya diambil, melawan kepada orang tuanya. Ada laki-laki yang main handphone sampai di kamar mandi main game. Dulu kita tahu orang ada yang merokok sambil di toilet. Sekarang main game di toilet. Na'udzubillah. Maka jaga. Hiburan perlu. Kadangkala kita bosan jamaah, capek. Nabi SAW kadangkala juga keluar kota Madinah, berangkat ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, istirahat sama para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan itu. Itu hal yang wajar. Kalau kita lihat antum di Malang capek, anak mau kepingin ke Batu lah Ustaz, fadhol. Tapi kalau kebanyakan, maka akan mematikan hati. Kemudian yang keempat, mirip dengan yang ketiga sebenarnya. Ini bersandar kepada kelezatan-kelezatan dunia jemaah. Baik itu bentuknya makanan, minuman, pakaian. Ada orang yang kerjanya kuliner. Kalau ditanya makanan paling enak di Malang ini mana? Oh, masya Allah, rawon di sini ada 7 warung paling enak.
Antum kerjanya, oh iya ana keliling terus sana. Nanti setelah rawon habis ana cari warung soto. Habis soto apalagi semuanya kerjanya cuma makan. Makanya Allah sebutkan orang-orang kafir itu, innalladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Tuh orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Jadi ketika dapat duit yang ada dalam benaknya makan. Kalau enggak itu berangkat ke sana, berangkat ke sana. Ahibbati fillah, Muhammad bin Wasi, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, itu gak tahu Muhammad bin Wasi. Dalam satu peperangan, komandannya itu tanya, aina Muhammad bin Wasi? Mana Muhammad bin Wasi? Dicari sama anggotanya ini. Balik lagi, ada di sebelah sana. Dia pegang tombaknya, mulutnya komat kamit sambil menunjuk ke langit, minta sama Allah SWT. Apa kata dia? Jari telunjuknya Muhammad bin Wasi itu lebih aku cintai daripada 1000 pemuda yang kuat dengan pedang-pedang yang kuat. Ini Muhammad bin Wasi. Apa pesannya Muhammad bin Wasi? Dia mengatakan arbaun yumitnal qalba. Ada 4 hal yang mematikan hati, mematikan jantung tuh. Yang pertama, adzambu ala dzambi, dosa yang terus-terusan. Karena kata Nabi SAW, orang kalau berbuat dosa itu nukita fi qalbihi nukta sauda. Di jantungnya, di hatinya itu ada nokta hitamnya kalau berbuat dosa. Kalau dia bertobat, bersih kembali. Dia kembali berbuat dosa, ada nokta hitam. Berbuat dosa lagi, nokta hitam lagi. Sampai akhirnya mati ini hati. Karena semuanya sudah tertutup noda-noda. Maka disebutkan oleh Muhammad bin Wasi, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Jangan nunggu tobat, insya Allah Ustaz, anak kan masih muda Ustaz. Nantilah umur-umur 60 anak sudah mulai mau tobat. Kadang-kala antum melihat orang-orang yang memakmurkan masjid itu memang kebanyakan tua-tua. Sudah pensiun, sudah apa, duduk di masjid. Ketika muda di mana antum? Pada hari kiamat ada pertanyaan khusus untuk masa muda antum. Makanya anak muda yang punya kecondongan kepada dosa segera kembali kepada Allah SWT. Yang kedua yang mematikan hati, wa kathratu musahabatin nisa wa hadithihinna. Banyak ngobrol sama perempuan, duduk sama mereka, atau obrolan tentang perempuan. Ada grup yang ngomongin perempuan terus. Itu mematikan hati. Jadi ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, tapi kerjanya bukan cuma ngobrol terus, bawa kajian anak. Yang ketiga, wa mulahatul ahmaq taqulu laka wa yaqulu lak. Yang mematikan hati yang ketiga, berdebat dengan orang ahmak. Ahmak ini apa terjemahan bahasa Indonesia jemaah? Ahmak ini goblok juga. Ada jahil, jahil itu bodoh. Ahmak ini di atasnya, memang betul, goblok itu lebih bodoh. Anda nggak tahu sih, antum kalau debat sama orang ahmak, tuh bahasa Arabnya ahmak, yang terjadi debat kusir. Antum kalau melayani dia, yang bodoh siapa? Antum. Akhirnya hati antum jadi keras. Allahu Akbar, fulan. Antum udah tahu. Kalau ketemu orang kayak gitu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ngobrol sama mereka sudah ya jazakallahu khair, barakallahu fik, ma'assalamah, assalamualaikum. Belum selesai dong. Jazakallahu khair sudah. Antum yang benar sudah. Tapi kalau antum debat sama dia, keras hatinya sampai mati. Kemudian yang keempat,
wa mujalasatul mauta, suka kumpul sama orang-orang mati. Ini yang bingung jemaah. Masa kita kumpul sama orang mati? Dan maka dia ditanya, wa ma mujalasatul mauta. Apa maksudnya kumpul sama orang mati? Mujalasatu kulli ghaniyin mutrafin wa sultanin jair. Antum suka kumpul sama orang-orang kaya yang hidupnya berfoya-foya, yang nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kumpul sama pemimpin yang zalim. Mati hati antum nanti. Makanya nasihat Nabi Muhammad SAW, suruh cari sohib orang miskin. Cari orang miskin. Bahkan pesan Rasul SAW agar hati kita hidup kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa ausani bi hubbil masakin wad dunu minhum. Aku dikasih wasiat supaya aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kita kan kadang-kadang nggak suka kalau dekat sama orang miskin. Nanti sekali-kali pinjam uang. Nah, tapi kalau orang kaya kan fulus, kita yang dapat fulus. Itu bisa bikin mati hati antum. Dan kalau antum kumpul sama orang-orang berduit saja, yang hidupnya bermewah-mewahan, yang nggak ingat sama Allah, obrolannya tidak akan keluar dari mobil, jam, motor, apalagi perempuan. Pas lama-kelamaan antum mati. Baik, itu wasiat siapa? Muhammad bin Wasi'. Siapa nyebutkan tanpa melihat? Anak kasih hadiah. Nah, berdiri antum, biar kelihatan enggak ngelihat antum. Orang yang selalu melakukan dosa terus. Melakukan dosa, menumpuk dosa. Oke. Yang kedua, orang yang senang ngomong sama wanita. ngobrol sama perempuan ya. Yang ketiga, Suka debat kusir atau debat dengan orang yang atasnya bodoh. yang atasnya bodoh. Apa atasnya bodoh itu? Ahmak, masya Allah. Yang keempat, Itu berkumpul sama orang mati atau orang yang suka berkaya ataupun orang yang punya. masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang jamaah. Baik, yang kelima, tinggal 2 lagi jamaah. Terus kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang kelima ini cinta popularitas, ingin tampil plus riya, ingin dipuji orang. Ini mematikan hati, nggak ikhlas akhirnya orang itu. Kita harus memerangi keinginan itu. Itu sudah menjadi nafsu manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin tampil. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Tuh perintah Allah agar kita beribadah ikhlas, minta sama Allah saja. Antum ingin dipuji, bangun malam pakai baju yang bagus, ya Allah aku mau salat ya Allah, silahkan minta pujian sama Allah SWT. Tapi sama manusia apa gunanya? Kalau antum dipuji sama seluruh penduduk di Malang ini, apa antum bisa masuk surga kemudian? Berapa banyak orang-orang yang dipuji yang memiliki follower, jutaan followernya. Apakah kemudian itu membuat hatinya hidup? Bisa jadi tambah mati. Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang 3 orang yang menjadi koreknya api neraka. Yang pertama disebutkan alimun wa qari'ul Quran, orang yang alim, orang yang pinter agama, pandai membaca Al-Quranul Karim. Dia didatangkan pada hari kiamat, di sidang. Sebelum ditanya sama Allah Azza wa Jal, ditunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kau mengakui nikmat itu? Iya ya Allah, semua Engkau berikan kepada hamba. Lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fik wa 'allamtun nas. Aku belajar ya Allah
untuk mendapatkan keridhaan Engkau, dan aku mengajarkan kepada umat manusia, jadi ustaz, jadi pendakwah, wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca Quran untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Allah tuh tahu dengan apa yang di hati. Maka Allah mengatakan, kadzabta, bohong engkau, dusta engkau. Innama ta'allamta liyuqala alim, engkau selama ini belajar supaya disebut orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari, dan engkau membaca Quran supaya disebut fulan al-qari, suaranya enak, Masya Allah. Wa qad qil, dan yang engkau dapat, yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan di dunia. Maka kemudian orang ini diseret ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Mati sudah hati, gara-gara cinta popularitas, riya. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang. Benar, perangnya benar, perang yang benaran. Karena kita lihat ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad, tapi bukan jihad. Ini mati di medan perang, mati syahid. Dibangkitkan pada hari kiamat, di sidang ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Orang ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berjuang membela agamu sampai aku mati. Kata Allah, kadzabta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari, selama ini engkau berperang, berjihad hanya untuk mendapatkan sebutan pemberani, pahlawan, pembela kebenaran, jagoan. Hanya itu yang engkau inginkan, dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Engkau sudah disebut pahlawan, disebut jagoan, dan hari ini engkau nggak dapat apa-apa. Mati hatinya. Yang ketiga, jawad, orang kaya raya yang dermawan. Anda kalau baca hadis ini, subhanallah, tentang kekayaan orang ini, Allah berikan nikmat yang disiramkan kepada dia, jemaah. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Madza amilta biha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, "Ma min sabil, ya Allah, enggak ada satupun jalan. Nggak ada satupun jalan yang engkau ingin harta itu diinfakkan di sana, kecuali aku sudah berinfak di sana lak, untukmu ya Allah. Janda-janda dia urusin, anak yatim dia bangunkan tempat tinggal buat mereka, orang-orang miskin dibantu, masjid dibangun, pondok pesantren, sekolah-sekolah dia bantu, orang-orang diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji. Tidak ada satu pun jalan kebaikan, dia mengatakan itu, kecuali aku sudah berinfak di sana untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Engkau selama ini berbuat itu hanya ingin dipuji sebagai orang yang baik dan dermawan, dan hari ini nggak ada apa-apa buat engkau. Maka diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka jaga hati kita, ikhlaskan lillahi ta'ala. Untuk menghidupkan hati ini, antum perlu punya amalan tersembunyi. Antum harus punya sodakoh yang nggak ada orang tahu. Antum punya sholat kalau bisa nggak ada orang tahu. Antum membantu fakir-fakir miskin nggak ada orang tahu. Di kota Madinah itu dulu sering ada namanya shadaqatus sir. Malam hari tahu-tahu nemu gandum orang depan rumahnya, nemu ini, nggak tahu mereka siapa yang ngasih. Ketika meninggal salah satu dari mereka, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, mereka kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Mereka tahu, oh ternyata fulan yang biasa ngasih. Sampai mati tuh orang nggak tahu siapa yang ngasih. Itu untuk menjaga keikhlasan kita. Kemudian yang terakhir, hati yang mati ini jamaah, hati yang tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Udah, buat dia semuanya sama.
Kadangkala mereka mengatakan masalah kemanusiaan, orang mau minum ya silakan, orang mau berzina ya silakan, orang mau sholat nggak ada urusan sudah, yang penting saya berbuat baik sendiri. Lah, makanya kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya man mayyitul ahya, siapa orang hidup yang mati, alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, orang itu tidak mengajak kepada kebaikan dan orang itu tidak mencegah kemungkaran. Temannya di kantor nggak sholat, nggak pernah diajak sholat. Temannya di kerjaan nggak pernah puasa Ramadan, malah makan, antum biarin. Dan ini berbahaya jemaah. Ketika antum membiarkan kemungkaran terjadi, lama kelamaan hati antum akan terbiasa dengan kemungkaran itu dan antum tidak lagi mengingkarinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.